Hai sahabat, sebelum lanjut ke bab 7, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Bab 7. Devi menengguk kopi hangat dengan tangan gemetar. Pagi yang menyakitkan, yang harus dilaluinya tanpa Caca. Devi menyeka air matanya yang perlahan mengalir tanpa suara. Semalaman, dia menangis hingga matanya bengkak. Handi menghampiri Devi dan memandang roti bakar polos sarapan paginya tanpa selera. Mereka tidak dapat tidur semalaman. Entah bagaimana nasib Caca sekarang. "Pah," kata Devi dengan suara serak. Aku rasa ada orang yang mau memisahkan kita dari Caca." Handi memandang Devi. Devi menggenggam tangan Handi terasa dingin. "Kemarin ada guru pembimbing dari sekolah yang datang karena mendapat laporan kalau kita suka menyiksa Caca." Mata Handi berkilat. "Apa?" Devi menelan ludah. Dia mengangguk. "Tapi laporan dari siapa? Kurang ajar." "Siapa guru pembimbingnya?" Suara Handi meninggi. "Keterlaluan. Siapa yang bikin gosip murahan seperti itu?" Itulah yang aku tak tahu. Laporan itu masuk lewat fax, telepon, dan SMS ke ponsel para guru. Handi sampai bergetar menahan kesalahnya. "Kamu ada alamatnya?" "Iya." Dia sempat kasih kartu nama. Devi mengeluarkan serik kartu nama dari kantongnya. "Dari semalam aku mikir, apa ini ada hubungannya dengan hilangnya Caca? Bayangkan, kita menyiksa Caca." Handi gusar meraih kartu nama yang disodorkan istrinya. Jalan Batu Jambrut nomor 17 RT 3 RW 2. Dia merenung. Devi menunggu reaksi Handi. Jam 17.32. "Ini kan maksudmu?" "Itulah yang mengganggu aku semalaman, Pak. Ayo, kita gak punya waktu buat merenung. Selama Caca masih belum ditemukan, sedikit pun aku gak akan bisa tenang." Mereka bergegas keluar rumah, mencari alamat Teni Sukardi yang mungkin bisa mengungkap semua misteri gelap ini. Mobil Handi bergerak menyusuri jalan sambil melihat nama jalan dan nomor rumah Teni Sukardi. 15, 16, 17. Mana dia? Handi kembali melihat kartu nama. Bener 17. Tapi mana? Alamatnya jelas banget kok. Tapi kok nomor 17 nggak ada? Papa yakin di sini jalannya. Seperti di kartu nama. Ayo kita tanya, barangkali ada yang tahu. Handi memarkir mobil, keduanya segera turun. Devi kembali mengerutkan nomor rumah. Nomor 17 nggak ada. Langsung lompat ke nomor 18, kata Devi. Kok bisa ya? Apa kita cari ketua RT-nya saja? Devi dan Handi terus mencari-cari. Saat itulah Devi melihat sosok tubuh dari kejauhan yang tampak menyeberangi jalan sambil membawa kardus dan tas hitam besarnya. "Pak!" Devi menunjuk. "Itu orangnya." "Ya, itu orang yang kemarin datang ke rumah." Pada saat yang bersamaan, seolah mendengar seruan Devi, Teni Sukardi menengok ke arah Devi. Tiba-tiba, sebuah truk datang dari samping dan menabrak Teni. Perempuan itu terpental jauh. Tas dan bungkusan yang dibawanya melayang dan terseret di bawah kolong mobil truk. Dewi menutup wajahnya. "Tunggu di sini." Handi segera berlari ke arah kejadian. Devi sangat ketakutan, tapi dia harus melihatnya. Banyak orang berkerumun melihat jasad Teni Sukardi yang tergeletak di jalan. Sebelah wajahnya hancur tak berbentuk. Handi memandang ngeri. Devi kembali memejamkan matanya. Handi refleks melindungi Devi. Devi sangat putus asa. Satu-satunya harapan untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya telah tewas. "Tas, Pa, lihat tasnya." Handi dan Devi segera mencari barang-barang yang tadi dibawanya. Teni Sukardi. Mereka menemukan tas hitam besar milik Teni di dekat tong sampah. Sepertinya tas itu terlempar begitu saja. Devi segera mengambil tas dan menjepitnya, seolah tas itu miliknya. Keduanya segera masuk mobil dan meninggalkan tempat kejadian.
Di rumah, Devi membongkar isi tas Teni Soekardi. Dia mengeluarkan semua isinya ke atas meja makan. Devi memisahkan file yang ada di setiap map kantong plastik dan dia mulai mencari file yang dipertuliskan Cantika Ananda. Cantika Ananda, Cantika. Devi mencari-cari. Dia tidak menghiraukan Handi yang berdiri di dekat jendela dan memandang keluar. Handi masih shock dengan kejadian barusan. Cantika Ananda, Devi berseru. Dia segera membuka ikatan map dan menyingkirkan nama lain. Nama ayah, Handi Sumarjon. Tempat tanggal lahir, Bandung 3 Juni 1980. Ibu, Putri Deviana Sari. Tempat tinggal lahir, Jakarta 1 Juni 1982. Bagaimana dia bisa tahu data kita? Pasti ada orang yang mengirim data itu. Handi menghampiri. Iya, tapi siapa? David terus membuka tumpukan kertas yang ada dalam map. Ini gambar-gambar Caca. Kok? Wajah Devi langsung berubah saat melihat gambar-gambar Caca. Ini? Bagaimana mungkin dia bisa dapetin gambar Caca? Devi mengingat-ingat. Waktu dia datang, Caca lagi gambar. Mungkin ini gambar Caca yang diambilnya dari rumah ini. Devi memperlihatkan gambar-gambar itu pada Handi. Ada gambar rumah mereka. Gambar ibu, ayah, dan 2 anak. Juga ada gambar rumah unik dengan pohon besar. Ada gambar pintu rahim dan gambar ovarium yang mirip sebuah peta. Ini kan gambar tiba-tiba gambar itu berpecak merah darah. Devi spontan melempar gambar. Dev, kamu kenapa? Devi tampak shock melihat gambar tadi. Itu gambarnya. Handi memungut gambar. Kenapa gambarnya? Handi memperhatikan gambar itu. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Enggak apa-apa. Devi mengatur nafas. Devi beralih melihat fact dan catatan yang lain mengenai pengaduan kekerasan terhadap Caca. Dari beberapa fact dan laporan yang masuk, terdapat nomor telepon 7993988. Devi pun mencari ponsel milik Bu Teni. Melihat beberapa SMS masuk dari nomor yang sama. Devi segera menelpon nomor tersebut. Tapi jawabannya selalu, nomor yang Anda putar salah. Aneh, gumamnya. Devi mencoba lagi nomor yang agak aktif. Coba kamu tanya 108, tanya Handi. Devi langsung menelpon 108. Dan, ya Bu, saya mau tanya informasi tentang nomor ini. Tolong dicatat. 7993988. Ya. Sebentar ya Bu. Terdengar suara operator dari seberang. Devi dan Handi menunggu. Halo Bu, maaf sekali. Ini nomornya sudah diputus. Tidak dapat digunakan lagi. Putus? Sudah berapa lama? Kurang lebih 1 tahun Bu. Ada lagi yang bisa saya bantu? Kepala Devi terasa berdenyut. 1 tahun? Gak mungkin. Halo Bu. Gagang telepon itu meluncur begitu saja dari tangan Devi. Devi oleng. Handi buru-buru menangkap tubuhnya. Nomornya udah gak aktif, Pak. Udah 1 tahun. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe dan like ya untuk sebelum melanjutkan ke bab berikutnya. Terima kasih. Bab 8. Devi termenung di kamar Caca. Dia bengong sambil memandang mainan Caca. Sosok Caca seolah bermain di ruangan itu. Suara tawarnya Caca menderu-deru di telinga Devi. Caca, kamu di mana nak? Bagaimana Devi bisa rela kehilangan Caca? Cukup sulit baginya untuk mendapatkan Caca. Devi dan Handi menunggu cukup lama untuk mendapatkan anak. Bahkan, Devi rela berhenti kerja untuk sementara demi mengurus Caca. Putri kecilnya tumbuh dewasa, sehat, dan menggemaskan. Sekarang dia harus kehilangan Caca, sama saja kehilangan kaki dan tangannya. Devi merasa lumpuh. Devi meraih sebuah boneka kesayangan Caca. Ini adalah boneka yang paling sering Caca mainkan. Bayangan Caca bermain Little Mommy dengan boneka kesayangannya bermain di benak Devi.
Dia dapat mendengar suara Caca yang memanggil dirinya sendiri dengan sebutan Mama, dan boneka kecilnya dengan panggilan Baby. Dulu, sebelum Caca hilang, sebelum mereka pindah ke rumah ini, sekarang segalanya terasa begitu menyakitkan untuk dikenang. Cepat pulang, nak. Devi terisak. Dia membelai boneka itu. Tiba-tiba, boneka itu mencengkeram tangannya. Devi meronta berusaha melepaskan diri. Kuku boneka itu seolah menembus kulitnya. Aduh! Devi menghempaskan boneka hingga jatuh ke lantai. Devi melotot memandangi boneka. Tiba-tiba, boneka itu melayang dan berdiri tegak tepat di depan Devi. Belum hilang kagetnya, boneka itu menerjang Devi dan menariknya hingga mentok ke tembok. Devi megap-megap karena dihimpit boneka tersebut. Devi menjambak boneka dengan penuh kemarahan. Dia menarik-narik bagian tubuh boneka hingga tangan dan kakinya copot. Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Boneka sialan! Pergi dari sini! Pergi dari rumahku! Devi membuang boneka itu. Boneka tergeletak di lantai. Keringat Devi bercucuran. Dia mengatur laju nafasnya sambil terus memandangi boneka yang bagian tubuhnya tercerai-berai di lantai. Perlahan-lahan, Devi mencoba melangkah keluar melewati boneka itu. Tapi, mendadak, tangan dan badan boneka sudah tidak karuan, bergerak memburunya. Sia-sia Devi menendang tubuh boneka itu, karena bagian lainnya selalu datang mendekatinya. Devi berlari keluar dari kamar Caca. Dia berlari di sepanjang koridor dan menjerit sekeras-kerasnya. Boneka itu terus berusaha mendekatinya, hingga Devi naik ke tangga atas dan masuk ke sebuah ruang kosong yang sering dimasuki Caca. Handi sedang berada di kantor polisi. Dia dan seorang anggota polisi yang bertugas menangani kasus hilangnya Caca sedang melihat peta lokasi. Saya yakin sekali, Pak, kami semalam ada di daerah ini. Handi menunjuk peta. Walau malam, saya dapat... Aduh, kepala Handi terasa berdenyut. Kenapa, Pak? Entahlah, kepala saya tiba-tiba pusing. Handi meraih bangku. Sebaiknya Bapak istirahat saja, biar kami yang meneruskan pencarian. Informasi dari Bapak sudah cukup bagi kami. Baik, Pak. Sebentar. Handi merogoh kantong dan mengambil ponselnya. Dia menelpon ke rumah, tetapi nadanya selalu tidak aktif. Seolah telepon itu sudah lama tidak digunakan. Seketika Handi merasa tak enak. Devi? Dia terus menelpon. Telepon rumah terus berdering dan bergema di seluruh ruang sudut ruangan. Devi yang ketakutan bersembunyi di balik pintu kamar atas. Dia mendengar bunyi telepon, tetapi dia tidak berani membuka pintu kamar. Devi menegang. Tubuhnya bergetar dengan amat sangat. Dia takut boneka itu mendengar napasnya. Karena itu, Devi menahan laju napasnya sebisa mungkin, sehingga dia menjadi sangat tersiksa. Kamar itu adalah sebuah gudang kecil yang sudah tidak terpakai. Saat pindah, Devi tidak sempat merapikan gudang tersebut. Letaknya di lantai paling atas sehingga menyulitkan proses bersih-bersih. Lagi pula, Devi punya banyak kamar kosong yang dapat dijadikan gudang. Gampang pula dijangkau. Kamar itu sangat gelap. Devi tidak tahu persis seperti apa bentuk kamar itu. Tetapi, klik, lampu menyala terang. Devi terkesiap. Perlahan, dia menyesuaikan cahaya yang masuk ke matanya. Sekarang dia tahu, kamar itu adalah sebuah gudang kecil yang cukup berantakan. Tumpukan kertas menggunung. Di bawahnya, berseliweran barang-barang bekas. Mungkin itu adalah barang bekas penghuni sebelumnya. Corok dan pengap. Entah mengapa, Caca suka sekali bermain di gudang ini. Tembok lusuh penuh coretan krayon. Tulisan itu memenuhi tembok dan memiliki patron yang sama. Devi memicingkan mata, membaca tulisan berantakan itu. Tiba-tiba, tumpukan kertas yang ada di kamar itu berterbangan. Beberapa melayang pelan di dekatnya. Devi mencoba menjangkau kertas yang berterbangan. Isinya membuatnya melotot. Kertas itu bergambar janin, gambar dua anak dengan ayah ibu,
dan tulisannya 1732. Sekarang Devi sadar patron di sekeliling tembok adalah tulisannya 1732 itu sendiri. Tidak. Devi merasa lemas. Devi memperhatikan gambar dua anak kecil lengkap dengan ayah dan ibunya. Kening Devi berkerut. Ingatannya memaksa mundur ke beberapa waktu yang lalu. Dan Devi tergoncang. Tidak. Devi menjerit pilu. Dia tergeletak di lantai, di antara tebaran kertas-kertas gambar milik Caca. Tangis Devi pecah. Sesuatu yang menyakitkan memaksa keluar dari ingatannya. Devi kembali mengingat apa yang pernah dibicarakannya dengan Caca beberapa waktu yang lalu. "Ma, boleh nggak kalau kakak Cici tinggal di rumah kita?" tanya Caca suatu malam. Hari itu adalah hari kedua saat mereka pindah ke rumah ini. "Caca, kamu harus bobo, udah malam." "Apa mama nggak sayang sama kakak Cici?" tanyanya lagi. "Udah, kamu jangan banyak menghayal. Gak ada kakak Cici, dan dia gak boleh tinggal di sini. Mat bobok sayang." Devi kembali pada lamunannya. Dia memandang gambar Caca. Gambar itu adalah gambar sebuah jendela kaca yang mirip dengan jendela kaca yang ada sekarang. Gak mungkin. 14 tahun lalu, ketika siang di rumah Devi, di dalam kamarnya, Devi berdiri dekat jendela memandang sayu keluar. Tubuhnya hanya berbalut selimut, menampakkan punggung mulusnya yang telanjang. Handi menghampiri dan memeluknya dari belakang. Dia menciumi punggung Devi. "Kita salah, Han. Kita kelewat batas. Nanti toh kita akan menikah juga." Handi mengelus rambut Devi dan mengecup keningnya lembut. "Tapi aku khawatir, Han. Kita masih sekolah." Handi tersenyum. "Aku pasti tanggung jawab. Kamu jangan khawatir. Aku sayang sama kamu." Kata-kata Handi berhasil menenangkan Devi. Dia tersenyum dan rebah ke dada bidang Handi. "Aku mau anak pertamaku namanya Cinta." "Cinta?" Handi tersenyum. Devi menulis kata cinta, lalu memberi cap kaki anak kecil dengan tangannya pada kaca jendela. "Cinta." Mata Devi berkaca-kaca. "Cinta." Selesai mengucap kata itu, pintu kamar mendadak terbuka. Devi beralih mendekati pintu. Melirik keluar kamar. Kosong. Devi segera keluar kamar. Menuruni tangga, ia melihat boneka yang tadi menyerangnya telah utuh kembali. Boneka itu tergeletak begitu saja di anak tangga. Devi melewatinya dengan hati-hati, lalu berlari menyusuri koridor menuju kamar Cinta. Di kamar Caca, Devi mengambil gambar-gambar yang pernah diberikan Caca dan memberikannya dengan seksama. Devi menebarkannya di atas ranjang. Gambar-gambar itu seakan membentuk sebuah pola. Devi berpikir keras. Ini dengan ini dengan yang ini. Devi menggabung-gabungkan semua gambar-gambar Caca. Gambar ke-1, rumah dengan papa, mama, dan Caca. Gambar kedua, Caca sendirian. Gambar ketiga, sosok gadis kecil dengan rumah tua. Gambar keempat, Caca dan sosok di rumah tua. Gambar kelima, kue ulang tahun. Gambar keenam, papa, mama, Caca, dan gadis kecil. Mereka berpegangan di depan kue ulang tahun. Devi tercekat. Mustahil. Ini gak mungkin. Devi mengambil mainan yang pernah diberikan oleh Caca. Sebuah mainan bola salju dengan rumah di dalamnya. Devi menggoyangkan bola salju dan memperhatikannya dengan seksama. Devi langsung melempar bola salju dan memandangnya ketakutan. Dia melihat rumah dalam bola salju itu berubah menjadi janin yang melayang-layang di dalamnya. Devi memungut bekas pecahan bola salju, sebuah name tag dengan tulisan Handi dan Devi, dan tulisan cinta di baliknya. Devi ingat name tag itu adalah hadiah Handi untuknya, tak lama setelah mereka melakukan hubungan terlarang itu.
Lutut Devi terasa lemas. Dia terjerembab di lantai, menangis meraung-raung. Cinta, oh ini gak mungkin. Devi menangis dan tertawa bersamaan. Dia begitu stres. Dengan sisa-sisa tenaganya, Devi menyeret tubuhnya keluar dari kamar Caca. Devi melihat boneka buntung tadi. Entah bagaimana caranya sudah ada di depan pintu. Devi memungutnya perlahan. Antara ngeri dan penasaran, Devi memandang boneka itu dalam. Sebuah kertas gambar Caca melayang dan jatuh di dekatnya. Devi memungut kertas gambar. Kertas itu adalah gambar ketiga, sosok gadis kecil dengan rumah tua. Rumah ini, Devi mengingat-ingat. Rumah ini. Sahabat, sebelum lanjut ke bab 9, jangan lupa ya, subscribe dan like. Terima kasih.